Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami anak-anak-Mu. Roh Kudus Tuhanlah yang mengurapi kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, perhatikan baik, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang merasa bahwa ketika mereka sudah percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mereka merasa mereka berhak meminta apa saja daripada Tuhan, dan mereka ingin supaya Tuhan menuruti permintaan mereka. Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Dalam hal ini, mereka mau supaya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani yang berkelimpahan. Nah, saudaraku, tujuannya tidak lain. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, maka mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu sesuai dengan keinginan hati mereka. Nah, kita sudah pernah bicarakan pada renungan-renungan sebelumnya bahwa keinginan hati, hawa nafsu diri manusia biasanya selalu dipenuhi dengan keinginan daging. Disinilah letak kesalahan dalam kehidupan banyak orang percaya saat ini, saudaraku. Sebab ketika mereka mengaku percaya, tentu percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka secara otomatis yang mereka pikirkan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti memberkati mereka. Ya, Tuhan pasti mencukupi mereka. Tuhan pasti melimpahkan berkat-berkat jasmani atas kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal ini terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya? Karena sebenarnya yang pertama, mereka telah menerima pengajaran yang salah. Yang kedua, mereka tidak sungguh-sungguh mau belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar. Nah, saudaraku, biasanya ayat firman Tuhan yang dipakai adalah Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Ayat inilah yang sering dipakai oleh banyak orang percaya karena mereka berpikir bahwa Yohanes 10 ayat yang ke-10 ini adalah janji Tuhan. Padahal saudaraku, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, firman Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bukan berbicara tentang kelimpahan berkat jasmani. Nah, persoalannya selama ini ada begitu banyak hamba Tuhan juga yang mengajarkan bahwa ini berbicara tentang kelimpahan berkat-berkat jasmani. Saudara, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kata kelimpahan di dalam ayat ini sebenarnya menunjuk kepada kualitas hidup yang tinggi, kualitas hidup yang sama seperti Kristus. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Ketaatan
ketaatan kepada Bapa di sorga begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat cara hidup Tuhan Yesus, gaya hidup Tuhan Yesus, semuanya yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus adalah menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Yang dilakukan hanyalah melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dan tidak ada yang lain. Tidak ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tidak ada. Semua untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Gaya hidup seperti inilah yang juga harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Ingat baik, sudah berulang kali saya katakan hampir di dalam setiap renungan saudaraku, ketika kita mengaku percaya, percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Artinya kita harus hidup menuruti apa yang Allah kehendaki, bukan sebaliknya kita memaksa Allah untuk menuruti apa yang kita kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh salah di dalam hal ini. Tidak boleh salah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan secara benar, sekali lagi, ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan secara benar, maka tanpa kita meminta kepada Bapa di sorga pun, Bapa tahu apa yang kita perlukan, Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik, keperluanmu, ya, keperluanmu. Jadi bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, bukan kelimpahan hidup seperti yang kita inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti akan hal ini secara benar. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini kita harus mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada satu perkara, Tuhan dan kerajaannya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pada ayat firman Tuhan yang lain, Matius pasal yang ke-6 ayat 20, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 20, firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita masih mengejar kesenangan hidup dunia, maka kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Yang Tuhan sediakan bagi kita bukan kelimpahan hidup dunia ini, tetapi harta rohani yang tersimpan di dalam kerajaan Allah Bapa yang di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itulah yang Bapa sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, berkat rohani di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia ini, kita hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami, membuat kami semakin mengerti bahwa ketika kami berada di dalam Kristus, ketika kami berkata kami percaya kepadamu ya Allah, itu artinya kami harus menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pemerintahan-Mu, untuk tunduk di dalam kedaulatan-Mu, untuk hidup melakukan semua yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan kami percaya
ketika kami hidup seturut kehendak-Mu, ketika kami hidup melakukan firman-Mu, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, maka kami tahu Bapa akan mencukupi kami sesuai dengan apa yang Bapa pandang baik kepada kami. Bapa akan mencukupi kami sesuai dengan keperluan yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Haleluya. Amin.